Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Dendi Kristianto, 2. Lailiah Musarofah, 3. Zuhadri Ajeng, 4. Badiatullah Nisa, 5. Ahmad Khairul Alvin, 6. Lara Suci Nugrain. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pembahasan tentang konflik kepentingan. Kami membagi menjadi 6 pokok bahasan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, latar belakang dan pejabat yang dimaksud. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan. 4. Prosedur pelaporan. Yang kelima, penanganan. Dan terakhir, dasar hukum dan contoh kasus. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi. Apa sih yang dimaksud mengenai konflik kepentingan itu? Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang pejabat pemerintahan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, sehingga dapat mengaruhi kualitas dan netralitas keputusan atau tindakan yang dibuat atau dilakukannya. Baiklah, setelah teman-teman mengetahui definisi dari konflik kepentingan, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi latar belakang atau penyebab pejabat pemerintahan melakukan konflik kepentingan. Yang pertama yaitu adanya kepentingan pribadi ataupun bisnis. Yang kedua, hubungan dengan kerabat dan keluarga. Yang ketiga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat. Yang keempat, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat. Yang kelima, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak dari tadi kita telah membahas pejabat pemerintahan yang melakukan konflik kepentingan. Nah, pada slide yang sekarang saya akan menjelaskan siapakah pejabat yang dimaksud tersebut. Pejabat yang dimaksud tersebut adalah yang pertama, presiden bagi menteri atau pimpinan lembaga dan kepala daerah. Yang kedua, menteri atau pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya. Yang ketiga, kepala daerah bagi pejabat daerah. Dan yang terakhir adalah atasan langsung dari pejabat pemerintahan. Akibat yang ditimbulkan dari adanya konflik kepentingan adalah 1. Dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Yang kedua, dapat mengurangi komitmen dan konsentrasi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Yang ketiga, keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan. Prosedur pelaporan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah laporan atau keterangan disampaikan kepada atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait. Kemudian langkah kedua adalah atasan pejabat wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Kemudian langkah yang ketiga adalah dalam hal atasan pejabat menilai terdapat konflik kepentingan, maka atasan pejabat wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan. Kemudian langkah yang terakhir adalah keputusan wajib dilaporkan kepada atasan-atasan pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan keputusan paling lama 5 hari kerja. Penanganan dalam konflik kepentingan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, penyusunan kerangka kebijakan. Yang kedua, identifikasi situasi konflik kepentingan. Yang ketiga, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan. Dan yang keempat, yaitu
penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan itu. Lanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Kali ini di pembahasan ke-6 khususnya di slide 10 mengenai dasar hukum konflik kepentingan terdapat dalam pasal 42-45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya di slide 11 terdapat contoh kasus. Kasus pertama yaitu menurut KPK pada periode 2011 sampai 2015 lalu, KPK menemukan adanya seorang menteri yang mempunyai konflik kepentingan dengan PT PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas di daerah asalnya. Adanya pasokan gas murah kemudian dialokasikan ke daerah asal menteri tersebut, bekerja sama dengan teman satu angkatannya di universitas. Dan untuk kasus kedua yaitu penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik Bawaslu Kota Kediri, AJ yang menghadiri kampanye yang dilakukan calon wakil presiden Sandiaga Uno di Kediri dengan menggunakan mobil dinas plat merah. Demikianlah beberapa hal mengenai konflik kepentingan di kelompok 3 yang sudah dibahas. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.